Saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru, arus penumpang di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara mulai meningkat. Puncak mudik diperkirakan terjadi pada 22 Desember 2024. Kurang dari 2 pekan jelang libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan arus mudik dan liburan mulai meningkat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Peningkatan arus penumpang di Bandara Kuala Namu terpantau dalam 2 hari ini. Dedi Yuda Negara, manajer OIC Kuala Namu mengatakan jumlah penumpang meningkat dari 16.000 penumpang menjadi 20.000 penumpang per hari. Diperkirakan arus penumpang akan semakin meningkat pada tanggal 19 Desember atau -6 jelang hari Natal. Dan puncaknya diperkirakan terjadi pada tanggal 22 Desember mendatang. Para penumpang yang ada di Bandara Kuala Namu umumnya memilih rute Jakarta, Bandung, dan Surabaya. 2 hari terakhir kami memantau bahwa telah terjadi lonjakan berkisar dari 16.000 penumpang, rata-rata sekarang sudah mencapai 20.000 per hari pergerakan datang dan berangkat. Nah, dikirakan nanti puncak lonjakan itu kira-kira sekitar kapan, Pak? Kita perkirakan ini terjadi pada -3 hari Natal berkisar pada tanggal 22 Desember. Dan saudara, per hari Sabtu 14 Desember, 450.000 tiket kereta api libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan Gambir masih tersedia. PT KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 17 kereta api dan 306 perjalanan tambahan sebagai antisipasi lonjakan penumpang. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru akan berlangsung selama 18 hari, mulai dari 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Jelang masa libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Surabaya Gubeng terpantau mulai ramai sejak Sabtu pagi. Mayoritas penumpang berangkat menuju sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Sementara masa angkutan libur Nataru di PT KAI Daop 8 Surabaya dimulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Hingga hari ini, tiket untuk keberangkatan di masa angkutan libur Nataru yang telah terjual sebanyak 140.000. Sementara itu, saudara, memasuki musim liburan Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, Sulawesi Selatan melakukan sejumlah persiapan, diantaranya pembenahan dan perbaikan fasilitas. Pelindo Regional 4 memprediksi jumlah penumpang akan naik menjadi 2 juta orang. Jumlah ini naik 12,5% dari tahun lalu. Sejumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta mayoritas menuju Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dan saudara, kita akan pantau bagaimana pergerakan wisatawan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Sudah bersiap 3 jurnalis Kompas TV. Ada Suara Azani di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kemudian ada Mahendra Triginanjar di Stasiun Gubeng Surabaya, dan juga ada Gufron Lamataha di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Stasiun Pasar Senen dulu. Suara, apakah Sabtu siang sudah terjadi lonjakan penumpang? Ya, saat ini stasiun Pasar Senen terjadi lonjakan penumpang bahkan di Sabtu pagi tadi hingga saat ini. Dan saat ini saya sudah langsung bersama dengan Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta. Selamat pagi Bapak, bagaimana mungkin boleh dijelaskan terkait data terbaru Pak, terkait tiket yang terjual? Update ya. Ya, terima kasih Mbak Suara. Jadi pagi hari ini tanggal 14 Desember 2024, pantauan data kami bahwa masih tersedia 400.000 tiket yang belum dibeli oleh warga masyarakat, khususnya pelanggan KAI, yang sudah terjual sekitar 290.000 sekian atau 40%-nya dari kapasitas yang dialokasikan. Total kapasitas yang kami alokasikan selama masa angkutan Nataru di sini ada
18 hari, itu sebanyak 743.000 sekian tempat duduk yang kami sediakan. Oke Pak, apakah ada antisipasi Pak dengan lonjakan penumpang yang mungkin terjadi di Nataru 2024-2025 Pak? Ya, jauh-jauh hari sudah kami lakukan antisipasi, mulai mengantisipasi kaitannya dengan operasional perjalanan kereta apinya, kaitannya dengan lonjakan penumpangannya juga, bahwa kemarin tanggal 4 Desember 2024 kami telah menambah perjalanan sebanyak 17 kereta api jarak jauh, 12 dari keberangkatan stasiun Gambir, dan 5 kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen. Jadi penambahan itu sudah kami lakukan, dan memang tiket sudah dilayani sejak 45 hari sebelum keberangkatan. Kalau yang reguler sudah dilayani pada tanggal 3 November 2024 kemarin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ikswan untuk penjelasannya terkait lonjakan penumpang yang terjadi di stasiun Pasar Senen salah satunya, dan memang lonjakan penumpang ini ada dibagi menjadi 2 gelombang nantinya. Di gelombang pertama sekitar sebelum Natal dan gelombang kedua nantinya sebelum Tahun Baru, dan lonjakan kepulangan nantinya akan sekitar tanggal 1 hingga 3 Januari 2025. Yang dikatakan Pak Ikswan tadi memang benar bahwa PT KAI Daob 1 Jakarta ini menambahkan sebanyak 17 kereta api untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang terjadi untuk adanya Nataru 2024-2025. Jihan. Baik, terima kasih Suara Azani dari Pasar Senen. Kita beralih ke Mahendra Triginanjar di Stasiun Gubeng, Surabaya. Mahendra, bagaimana pantauan tiket saat libur Nataru? Ya, Jihan dan saudara, bahwa memang sejak Sabtu pagi tadi terjadi kepadatan penumpang, khususnya di stasiun Surabaya Gubeng, mana sejumlah kereta keberangkatan ke arah Jakarta, Yogyakarta, kemudian Bandung, Jember, dan juga Banyuwangi menjadi salah satu kereta yang memang menjadi buruan dari penumpang yang akan bepergian di akhir pekan ini sendiri. Sementara untuk masa libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 8 Surabaya menetapkan bahwa masa Nataru ini adalah mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025, di mana selama masa libur Nataru ini sendiri PT KAI Daob 8 Surabaya menyediakan tiket yaitu sebanyak 436.000 lebih tiket yang disediakan, di mana hingga hari ini ataupun jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini sendiri, tiket yang telah terjual sebanyak 140.000 tiket, di mana untuk penumpang yang akan bepergian ataupun menggunakan transportasi kereta api di masa Natal dan Tahun Baru ini sendiri diimbau untuk segera melakukan pemesanan melalui aplikasi baik KAI Akses dan juga mitra penjualan tiket kereta lainnya, di mana salah satu kereta yang menjadi favorit penumpang dan hampir habis diantaranya adalah kereta Erlangga relasi dari Surabaya hingga Jakarta. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa Natal dan Tahun Baru ini, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan sebanyak 46 kereta api jarak jauh reguler dan juga 8 kereta api tambahan. 8 kereta api tambahan ini adalah 6 diantaranya kereta api jarak jauh dan 2 diantaranya lainnya adalah kereta api lokal komersil dengan relasi Surabaya-Malang. Surabaya-Malang sendiri menjadi pilihan untuk penambahan kereta karena memang wilayah Malang terdapat banyak tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan saat masa libur Natal dan Tahun Baru. Sementara untuk selama masa Natal dan Tahun Baru ini sendiri, setiap harinya PT KAI Daob 8 menyediakan banyak 30.000 tiket untuk penumpang. Ya, Jian. Baik, terima kasih Mahendra dari Surabaya. Kita akan bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang, Gufron. Bagaimana ketersediaan tiket jelang libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar? Selamat siang Jihan dan juga saudara, mengenai dengan ketersediaan tiket menjelang libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar ini masih cenderung aman,
dari pantauan kami ini tidak terjadi penumpukan penukaran loket tiket Pelni di loket-loket Pelni yang ada di Kota Makassar. Juga salah satunya yang ada di Pelabuhan Kota Makassar, Soekarno-Hatta Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun sudah memasuki 2 minggu di bulan Desember 2024 juga menjelang puncak arus mudik 2024 untuk hari libur Nataru dan Tahun Baru, namun pihak PT Pelni maupun juga Pelindo yang ada di Kota Makassar ini menyatakan sudah siap untuk bisa menghadapi puncak arus mudik momen Nataru 2024. Untuk hari ini, Sabtu 14 Desember 2024, akan ada 3 kapal Pelni yang nantinya akan bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar. Tadi pagi sudah ada kapal KM Sinabung yang dari Kota Makassar ini akan menuju ke Indonesia bagian barat di Kota Surabaya. Terus kemudian di belakang saya ini merupakan kapal atau KM Bukit Siguntang yang nantinya akan bertolak juga dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar. Tadi sekitar ada 600 kurang lebih penumpang yang mengakhiri pelayaran mereka di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar yang didominasi dari kota-kota di Kalimantan, baik dari Balikpapan, Samarinda, dan juga Parepare, Sulawesi Selatan. Di Parepare itu sendiri juga dapat kami informasikan tambahan bahwa di sana juga sudah siap untuk menghadapi lonjakan penumpang di puncak arus mudik nanti yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 20, 21, dan juga 22 Desember 2024. Ada sekitar 14 armada yang sudah disiapkan dari otoritas pelabuhan Parepare untuk bisa menyiapkan dan juga bisa menampung ataupun juga mengangkut penumpang dari Pelabuhan Parepare menuju pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Selain itu juga nanti untuk di Pelabuhan Kota Makassar, Jihan dan juga saudara, sebentar nanti kurang lebih sore ada KM Sinabung yang juga nanti akan berakhir pelayaran mereka di Kota Makassar. Dan juga untuk ada persiapan yang tadi sudah disebutkan mulai dari fasilitas untuk bisa membantu pelabuhan maupun juga penumpang yang nanti mengakhiri pelayaran mereka di Kota Makassar. Jihan. Baik, terima kasih atas laporannya Gufron Lamataha dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, dan sebelumnya juga ada Mahendra Tri Ginanjar di Stasiun Gubeng Surabaya Jawa Timur, dan juga ada Suara Azani dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih.